Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultan Rafi bin Hidayat dari kelas 10 IPA 2 bersama dengan guru Ibu Dr. Hajaria Dijana Siregar selaku pembimbing guru fikih kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemilikan. Nah, apa sih itu kepemilikan? Tentu dong. Semua di sini pada bertanya-tanya. Sebenarnya penting nggak sih kita belajar kepemilikan itu? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kepemilikan atau milkiah. Secara definisi, hubungan secara syariat antara harta dan seseorang yang menjadikan harta terkhusus kepadanya dan berkonsekuensi boleh ditasarufkan dengan segala bentuk tasaruf selama tidak ada pembekuan tasaruf. Nah, jadi orang yang mendapatkan harta dengan cara yang dilegalkan syariat, terkhususkan ia boleh memperlakukan manfaatnya seperti mentasarufkan atau melakukan apa saja kecuali yang dibukukan tasarufnya, misalnya seperti orang gila dan anak kecil. Kalau orang gila dan kalau wali anak kecil dan wakalah ini wakilnya bukan atas nama kepemilikan, cuma dia pergantian kepada syariat yang kepada yang dilegalkan syariat. Nah, untuk ada firman Allah Subhanahu wa taala Al-Ahzab ayat 50 yang menjelaskan tentang kepemilikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalnaka azwajaka azwajaka ataita ujurahunna wa ma malakat ayu ayumnika mimma afa'ullah afa Allahu alaik. Artinya, hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan dan hamba sahaya yang kamu miliki yang telah apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan oleh Allah kepada kamu. Kalau tidak salah itu ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan macam-macam kepemilikan. Di sini ada kepemilikan utuh, yang yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang sekaligus manfaatnya. Maka ia bebas mentasarufkan barang tersebut, baik tasaruf terhadap barang dan manfaatnya. Jadi ia bebas ya untuk mentasarufkan barang tersebut, baik barangnya dan manfaatnya, dan tidak ada kewajiban dan tidak ada batasnya intinya lah. Nah, sebuah kepemilikan utuh. Yang pertama ini ada istilah ala al-mubah, yaitu kepemilikan seseorang terhadap barang yang belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang. Di sini misalnya contohnya seperti kita nangkap ikan atau mencari air di mata air, itu kan belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang. Nah, di sini ada syaratnya juga. Yang pertama itu ya barang belum pernah berada dalam kepemilikan seseorang. Terus yang kedua itu yang eh, menyengaja untuk memiliki. Nah, yang kedua ini ada al-uqud, kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara transaksi. Ini dapat kita jumpai pada kehidupan sehari-hari, misalnya pada jual beli atau iarah, pinjam meminjam. Nah, yang ketiga khalafiyah, kepemilikan seseorang terhadap barang dengan cara pergantian. Ini terjadi pada warisan dan ganti rugi ya. Kalau warisan itu pergantian antara seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya atas warisan yang ia tinggali. Kalau ganti rugi itu kita mengganti rugi apa yang telah kita rusak, misalnya. Itu sebuah kewajiban juga. Terus yang keempat ini ada tawalud min al-mamluk, kepemilikan seseorang terhadap barang hasil dari apa yang dimiliki. Kepemilikan ini misal contohnya kita punya pohon berbuah apel. Nah, itu udah otomatis punya kita. Nah, selanjutnya yang kedua ini kepemilikan tidak utuh. Kepemilikan tidak utuh ini kepemilikan seseorang terhadap barang atau manfaatnya saja. Jadi dari kedua tersebut salah satu saja. Jadi dia tidak mendapatkan keduanya, hanya salah satunya saja. Misalnya seperti kepemilikan barang. Yang pertama ini kepemilikan seseorang terhadap barangnya saja, yakni barangnya ia miliki, sedang manfaatnya milik orang lain. Contohnya
seperti kisah Ahmad dan Yasir. Ahmad ini punya rumah. Dia ini mewasiatkan rumah untuk ditinggali Yasir, rumahnya selama Yasir hidup. Nah, Ahmad meninggal, berarti warisannya jatuh kepada ahli warisnya. Nah, ahli warisnya ini mendapatkan rumahnya, cuma tidak boleh ditinggali selama Yasir masih hidup. Kalau Yasir sudah meninggal, maka pemilik ahli waris ini boleh meninggali maksudnya mengisi tempat itu karena manfaatnya sudah balik lagi ke ahli warisnya. Nah, yang kedua ini kepemilikan manfaat. Kepemilikan manfaat ini adalah kepemilikan seseorang terhadap manfaatnya saja, sedangkan barangnya milik orang lain. Sebab kepemilikan manfaat ada 4. Yang pertama ialah transaksi pinjam meminjam atau iarah. Transaksi pinjam meminjam ini, pihak peminjam ini tidak boleh meminjamkan barangnya lagi kepada orang lain, karena ya kalau tidak salah karena manfaat barang. Iya, dia hanya mendapatkan manfaat barang. Cuma memang tidak boleh di itu. Nah, kalau yang kedua ini transaksi persewaan atau ijarah. Dia penyewa boleh meminjamkan barangnya kepada orang lain. Cuma dia nggak boleh menjual barangnya karena dia tidak memiliki barang tersebut, hanya kepemilikan manfaat saja. Nah, yang ketiga ini transaksi wakaf. Transaksi wakaf ialah transaksi yang terjadi apabila si penerima wakaf menggunakan barang wakaf atas izin dari si pewakaf. Nah, jadi pewakaf ini memberikan wakafnya kepada penerima wakaf, itu tasarufnya sudah dibekukan, misalnya untuk mewakafkan tanah kubur gitu kan. Nah, itu dan juga si penerima wakaf ini nggak boleh membeli barang tersebut. Nggak boleh menjual wakaf tersebut. Karena ya dia hanya mendapatkan kepemilikan manfaat saja. Dan yang terakhir ini ada transaksi wasiat, manfaat. Ini contohnya sudah tadi kita sama seperti yang kepemilikan barang itu, yang tentang Ahmad dan Yasir. Bahwasannya si ahli waris hanya mendapatkan barang, cuma si Yasir ini mendapatkan manfaat. Jadi ahli waris ini tidak memiliki dua-duanya sampai si Yasir ini hidup, sampai meninggal. Baru dia ahli warisnya dapat mengambil manfaat itu. D. Selesainya hak pemanfaatan barang, atau yang keempat, selesainya hak pemanfaatan barang. Habisnya waktu yang telah, yang pertama ini adalah habisnya waktu yang telah disepakati dalam transaksi. Misalnya, dalam transaksi jangka waktunya 1 bulan, penyewaan. Maka si yang menyewa ini harus membalikan dalam waktu 1 bulan. Nggak boleh lebih. Dan yang kedua ini adalah rusaknya barang. Misalnya kita minjem barang, terus rusak. Nah, jadi itu waktu pemanfaatannya sudah habis. Dan kita harus mengganti barang tersebut dengan yang baru. Terus yang ketiga ini meninggalnya pemilik barang. Meninggalnya pemilik barang ini tentu sangat penting. Kalau hal ini berlaku untuk iarah, pinjam meminjam. Karena pinjam-minjam ini tidak terikat oleh akad. Bukan tidak terikat oleh akad, intinya tidak terikat. Kalau untuk persewaan ini dia tidak bisa selesai gitu saja karena sudah ada akadnya, pokoknya sudah terikat dan sudah disepakati waktunya. Jadi kalau saya pemilik barang meninggal tapi waktunya masih ada, berarti dia waktunya belum habis karena sudah disepakati bersama. Kalau wakaf ini dia terjadinya apabila si pewakaf ini sudah meninggal. Jadi wasiat dan wakaf ini waktunya tidak ditentukan. Jadi gitu. Terus kita masuk ke subbab akad transaksi. Dari secara definisi, secara bahasa hubungan antara beberapa hal. Nah, jadi transaksi itu berhubungan antara beberapa hal. Nah, untuk secara istilah itu ada 2. Itu ada makna umum, rencana seseorang untuk mengerjakan sesuatu baik atas dasar keinginan tunggal satu orang, misalnya seperti akad wakaf atau talak, dan juga atau butuh 2 keinginan 2 orang untuk mewujudkannya seperti akad jual beli dan akad perwakilan. Nah, yang kedua ini adalah makna khususnya, secara khusus. Itu adalah ijab kabul dengan cara yang dilegalkan syariat dan berkonsekuensi terhadap barang yang menjadi objek akad. Nah, dan juga di sini ada firman Allah. Surat Al-Maidah ayat 1 menjelaskan tentang akad.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah kata-kata itu. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Di sini dijelaskan bahwa berarti akad ini harus dipenuhi. Maksudnya harus dengan cara ijab dan qabul, dengan cara yang dilegalkan syariat dan konsekuensi terhadap barang yang menjadi objek akad. Nah, yang selanjutnya macam-macam akad. Nah, di sini banyak sekali macam-macam akad. Itu yang pertama itu ada macam-macam akad berdasarkan objek akad. Ada dua. Yang pertama akdul maliyun, akad yang terjadi pada objek akad berupa harta, dan dua akdul ghairu maliyun, akad yang objek akadnya tidak berupa harta. Misalnya kayak kalau berupa harta jual beli, atau misalnya ya pokoknya nikah, dan pokoknya yang berdasar. Bedanya tuh kalau di sini ghairu maliyun ini dia bisa tidak berupa harta juga. Kayak misalnya bedanya kalau kalau maliyun ini berupa harta, kalau ghairu maliyun tidak berupa harta. Misalnya yang tidak berupa harta persewaan. Nah, misalnya kan nyewa manfaat. Yang kedua ini macam-macam akad berdasarkan boleh digagalkan atau tidak. Ada dua. Kalau di sini saya jelaskan secara terperinci ada tiga ya. Yang pertama ini akad lazim. Akad yang tidak boleh digagalkan secara sepihak tanpa ada sebab yang menuntut untuk menggagalkan akad, seperti Anda cacat dalam objek akad. Yang kedua ada akad jaiz, akad yang boleh digagalkan oleh pelaku akad. Akad yang tergolong dalam kategori lazim dari kedua pelaku akad ada 15, yaitu yang pertama ini ada bai. Sebentar, saya lupa. Saya belum menjelaskan akad satu lagi, yaitu akad lazim satu pihak dan jaiz pihak lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh dari akad yang tergolong dalam kategori lazim dari kedua pelaku akad. Ada 15. Yang pertama ini ada bai. Bai ini adalah jual beli, yaitu apabila hiara telah habis. Terus ada salam. Ada salam. Salam ini ialah transaksi pemesanan apabila hiara sudah habis. Terus ada suluh. Suluh ini transaksi perdamaian. Misalnya perdamaian perang atau mungkin perdamaian perpecahan. Nah, yang keempat ini hawalah, peralihan hutang. Peralihan hutang ini tentu sangat penting sekali. Dan yang kelima ini ada ijaroh. Ijaroh ini adalah transaksi persewaan yang tadi sudah kita jelaskan pada sebelumnya. Nah, yang keenam ini ada musakoh, transaksi pengairan. Nah, yang ketujuh ada hibah, transaksi pemberian. Nah, sebagai catatan transaksi hibah di sini digarisbawahi bahwa pemberiannya ini dalam bentuknya barang sudah diterima oleh penerima barang. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Nah, yang ke-8 ini wasiat. Wasiat ini apabila sudah ada penerimaan kepada pihak penerima wasiat. Terus yang ke-9 ada nikah, yang ke-10 ada mahar, yang 11 ada khulu, yaitu perceraian istri yang disertai dengan iwat atau imbalan. Nah, yang ke-12 ada itak, memerdekakan budak dengan imbalan. Terus yang ke-13 adalah ada musabakoh, yang ke-14 ada qard, yaitu transaksi utang piutang yang apabila utang piutang ini belum diserahkan sudah diserahkan kepada pihak yang berhutang. Yang ke-15 ini aria, yaitu transaksi peminjaman. Transaksi peminjaman yaitu yang menggadaikan atau mengubur jenazah. Akad yang kedua, akad yang tergolong dalam kategori jaiz dari kedua pihak. Akad ada 12, yaitu yang pertama syirkah, perserikatan dagang, transaksi perserikatan dagang. Yang kedua ada wakalah, transaksi perwakilan. Yang ketiga adalah wadiah, transaksi penitipan barang, misalnya menitipkan barang sesuatu. Atau yang keempat, transaksi kirot, transaksi bagi hasil. Misalnya kita mendapatkan beberapa hasil, bisa dibagi hasilnya. Misalnya kita dapat uang 2 juta, kita ada partner 1, bisa kita bagi 2, 1 juta, 1 juta. Hibah, transaksi hibah. Transaksi hibah di sini transaksi pemberian. Digarisbawahi bahwa sebelum penerima menerima barang. Nah, bedanya di situ. Yang keenam ada ariyah, peminjaman, transaksi peminjaman. Bedanya di sini transaksi peminjamannya tidak selain menggadaikan dan menguburkan jenazah. Yang ketujuh ada kodok, putusan hukum. Yang kedelapan ada wasiat. Dan wasiat di sini apabila si orang yang berwasiat belum meninggal. Dan yang ke-9 wisaya. Nah, di sini tentu di sini sangat
hampir sama dengan wasiat. Cuma bedanya kalau saya si pewasiatnya sudah meninggal dan cuma sebelum ada penerimaan, jadi si pihak wasiat belum ada penerimaan wasiat. Yang ke-10 ada rohon, transaksi gadai. Yang ke-11 ada court. Sama tadi, hutang piutang, transaksi hutang piutang. Cuma bedanya yang belum ada belum diberikan utangnya kepada yang berhutang. Jualah, sayembara. Nah, yang terakhir, akad yang tergolong dalam kategori lazim dari salah satu pihak dan jais dari pihak lain ada 8. Yang pertama adalah rahan, gadai. Oke, guys. Oke. Di sini mulai tampak seru pembahasannya. Yang pertama, rahan, gadai. Gadai di sini yang pertama ini si pihak penerima gadai itu dia jais, penggadai itu lazim dari pihak. Kalau daman, transaksi jaminan, pihak yang menjamin itu lazim, pihak yang dijamin itu jais. Kitabah yaitu memerdekakan budak dengan syarat dia harus mencicil harta majikannya. Majikannya lazim, budaknya jais. Hibah itu orang tua, misalnya orang tuanya memberikan hibah pada anaknya, orang tuanya jais, anaknya lazim. Imamah Utsma, pengangkatan pemimpin tertinggi dalam pemerintahan Islam. Lazim dari pihak ahlul hali wal aqdi dan jais dari pihak imam selama ia bukan satu-satunya orang yang pantas untuk menjadi pemimpin. Yang keenam ada khutnah, gencatan senjata yang terjadi antara kelompok muslim dan non-muslim. Muslim ini di sini dia lazim, non-muslim jais. Aman, yaitu memberikan perlindungan kepada non-muslim yang masuk ke daerah Islam. Nah, lazim ini lazim di muslim, jais di non-muslim. Dan jizyah. Jizyah ini adalah memberikan pajak kepada non-muslim agar mendapat perlindungan dari pemerintahan Islam. Nah, di sini pemerintahan Islam ini lazim, orang non-muslim jais. Macam-macam akad berdasarkan adanya imbalan atau tidak ada dua. Yang pertama akad muawadah, akad yang di dalamnya terdapat imbalan atau iwat baik dari satu pihak atau kedua belah pihak. Nah, akad muawadah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ini ada muawadah mahdah, akad yang objeknya akadnya bersifat materi dari kedua belah pihak baik secara hakiki seperti akad jual beli dan salam atau secara hukman seperti akad ijarah dan mudarobah. B. Muawadah ghairu mahdah. Setiap akad yang objek akadnya bersifat materi dari salah satu pihak seperti akad nikah dan khulu atau tidak bersifat materi dari kedua belah pihak seperti akad hunah, gencatan senjata dan akad qadha, kontrak hakim. Yang kedua ini ada akad tabaru. Akad tabaru, akad yang di dalamnya tidak terdapat imbalan, murni jadinya. Ada 5, ada wasiat, ada itkun memerdekakan budak, ada hibah pemberian, ada wakaf dan ibahah perizinan untuk menggunakan barang. Selanjutnya, ya di sini sudah mulai seru pembahasannya, sudah mulai puncaknya. Oke, yang keempat, D. Macam-macam akad berdasarkan terpenuhi rukun dan tidaknya terbagi menjadi 2. Yang pertama ini ada akad sohih, akad yang terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Nah, ini dia akad sohih ini berkonsekuensi terhadap tujuan akad. Nah, kalau akad fasid, dia berbanding terbalik, akad yang tidak terpenuhi semua rukun dan syaratnya. Jadi yang kalau tidak salah orang gila, tidak salah adanya, maksudnya yang transaksi itu orang gila, jadi tidak berkonsekuensi terhadap tujuan akad. Yang terakhir, macam-macam akad berdasarkan adanya batas waktu yang ditentukan atau tidak terbagi menjadi 2, yaitu akad muakkad dan akad mutlak. Akad muakkad ini akad yang disyariatkan harus ada penyebutan batas waktu. Misalnya tanggal sekian lo harus balikin duit. Nah, itu harus ada penyebutan waktu. Kalau akad mutlak ini akad yang tidak diharuskan ada penyebutan batas waktu. Jadi dia kapan saja, tapi dia harus tetap bayar intinya. Oke, kita masuk ke subbab ketiga. Iyaul mawat, membuka lahan mati. Nah, ini sudah mulai seru. Sudah mulai di ujung pembahasan, guys. Yang secara definisi, secara bahasa, ihya adalah membuat sesuatu menjadi hidup. Sedangkan mawat secara bahasa adalah lahan yang mati. Nah, kalau dari secara istilah, mengolah atau menghidupkan lahan yang mati atau lahan yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh seseorang. Ada kok hadisnya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man amara ardun laisat li ahadu fayawma ahakki biha.
barang siapa yang mengolah lahan yang tidak dimiliki seseorang, maka ia lebih berhak dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Hukumnya sunnah. Jadi orang Islam ini dianjurkan untuk menghidupkan lahan yang mati. Jadi saya pernah belajar juga di Sanawiyah tentang menghidupkan bumi yang mati, dan tentu sangat bermanfaat sekali. Namun penjelasan kurang lengkap. Jadi menurut saya ini lebih lengkap dari itu. Menurut Imam Zarkashi, secara umum lahan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu mamlukah. Mamlukah itu lahan yang didapatkan dengan cara dia membeli atau diberikan dari orang lain. Nah, kalau mahbusyah ini dia lahan yang memiliki yang tidak dapat dimiliki karena ada kepentingan umum, ada kepentingan pribadi, misalnya seperti jalan raya, masjid dan lain-lain. Munfakah ini dia lahan yang tidak ada kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Jadi dia lahan ini yang akan diihyaul mawat. Nah, struktur ihyaul mawat ini, yang pertama ini ada muhyi, orang yang melakukan ihyaul mawat. Syaratnya ini adalah orang Islam, itu dari mazhab Syafi'i. Kalau dari mazhab-mazhab lain mengatakan bahwa kafir dhimmi boleh melakukan ihyaul mawat di daerah Islam maupun non-Muslim. Karena proses pemindahan kepemilikan ini tidak berpengaruh terhadap Muslim atau kafir, sama saja. Oke, yang kedua ini muhya, lahan mati yang akan diolah atau dihidupkan dengan cara proses ihyaul mawat. Nah, yang ketiga ini C, ihya, yaitu proses pengolahan lahan mati yang secara hukum berkonsekuensi menjadi milik pengolah. Misalnya seperti si pengolah ingin mengubah menjadi rumah. Nah, dia harus bisa membuat pagar, pintu, atap rumah, dinding, tembok, dan lain-lain agar lahan itu tidak mati. Kalau misalnya dia mau membuat perkebunan, dia harus tanam dia harus tanam pohon, terus bikin irigasi, dan lain-lain. Intinya membuat lahan mati tersebut hidup kembali. Nah, meletakkan batu di sekitar lahan mati tidak bisa mewakili proses ihyaul mawat, tapi hanya sekedar pemberian batas atau tahajur yang tidak berkonsekuensi kepemilikan. Tahajur ada 2 praktik. Yang pertama sudah memulai proses ihyaul mawat, tapi tidak diselesaikan. Yang kedua meletakkan sebuah tanda seperti batu di sekitar lahan mati. Nah, di sini ada yang menjadi bahan perhatian saya. Lahan yang tidak diketahui apakah pernah dimiliki di era Islamiyah atau di era jahiliyah. Nah, di sini ada 2 pendapat yang mengatakan bahwa yang satu menurut Imam Romli tidak bisa dimiliki dengan proses ihyaul mawat. Nah, kalau yang menurut Ibnu Hajar bisa dimiliki sebagaimana lahan mati. Nah, di sini saya menjadi bahan pertanyaan. Nah, kenapa bisa ada perbedaan pendapat? Nah, apakah proses ihyaul mawat harus ada izin dari imam? Dalam hal ini ada 2 pendapat. Yang satu, menurut Imam Abu Hanifah dan mazhab Maliki harus ada izin dari imam. Karena kalau tidak ada kerelaan. Kalau tidak ada izin dari imam, tidak ada kerelaan. Nah, yang kedua ini ada menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Tidak harus ada izin dari imam. Jadi tidak apa-apa. Nah, yang terakhir, kita nih menuju di ujung pembahasan. Menurut mazhab Maliki, proses ihyaul mawat bisa dilakukan dengan salah satu dari 7 hal, yaitu membuat sumber air. Misal kalau membuat sumber air kalau lahan tersebut tidak ada air. Terus membuang air jika lahannya itu misalnya gampang banjir atau tergenang air. Terus membuat bangunan, menanam pohon, bercocok tanam, menebang pohon. Intinya cocok tanam kalau misalnya lahannya itu tandus, kita bercocok tanam biar dihidup kembali. Terus menanam pohon juga sama. Membuat bangunan tuh kalau misalnya kita bertujuan kayak misalnya bikin rumah. Nah, terus meratakan lahan dengan cara menghancurkan batu-batu besar. Ini biasanya kita dapat temui di pegunungan-pegunungan atau tempat-tempat yang besar gitu, terus menebang pohon ini yang kita bisa di hutan-hutan nggak ada pemiliknya, kita bisa menebang pohon. Nah, teman-teman, kita sudah sudah selesai teman-teman untuk pembahasan kepemilikan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Hajaria Dijana Siregar selaku guru fikih kelas IPA 2 yang telah membimbing saya 2 semester ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada beliau. Semoga beliau sehat selalu dan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mohon maaf sudah di penghujung acara. Mungkin kalau misalnya ada kekurangan bisa telepon saya atau hubungi saya. Untuk misalnya kalau kurang ilmunya mungkin bisa cari-cari teman-teman di searching Google. Ilmu itu luas, jadi jangan hanya dari satu pandangan saja, bisa dari berbagai pandangan agar menjadi
berbagai opini. Ya, teman-teman, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain hari. Ya, tetap jaga kesehatan dalam pandemi ini. Ya, stay healthy.